Bapak. Makasih Pak Fori. Ada satu lagi pertanyaan Pak Fori, silakan Pak. Baik, silakan. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fahri. Ini saya mau nanya terkait dengan saya posting untuk lokasi dan untuk unit laundry, Pak. Nah ini saya sudah 3 kali coba posting, itu berhasil, tapi tidak timbul di list ininya, Pak. Di list apa yang lokasi di bawahnya itu, gitu, Pak. Di cabang, Pak? Lokasi ya? Ya. Itu bisa di klik tombol cari, muncul tidak, Pak? Sudah Pak, sudah tetap aja tidak timbul, udah 3 kali saya posting gitu. Cuma tadi ininya apa note-nya sih tulis berhasil gitu. Penambahan berhasil. Oke. Untuk penambahan unit berhasil juga, Pak? Tadi, Pak? Iya, penambahan unit sudah berhasil, sudah masuk kita dengan ininya apa untuk unit laundry-nya gitu. Nah, terus di ininya pas saya tambah untuk tambahan lokasi itu tidak udah di pas tambahan lokasi itu berhasil juga, cuma tidak timbul di ininya Pak, tidak timbul di listnya Pak. Bapak mengisikan apa tadi? Bapak. Bentar. Lokasi tidak pada saat ditambah tidak muncul ya di sini ya? Tidak muncul, benar. Bisa dicoba lagi Pak. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada kendala yang sama ya. Ini saya coba isikan Malang ya misalnya. Saya lagi lihat di sini Pak Fori ininya. Kemudian kodenya diisi, nama, negara. Baik, misalnya ini saya mau mengisikan dengan unit yang baru saya pilih tadi ya, unit jasa. Kemudian saya simpan. Nah, akan muncul di bawah. Terus pilih unitnya ya Pak ya. Unit induknya itu harus dipilih ya Pak Fori ya, yayasannya itu ya? Enggak Bu, cukup enggak, ya? misalnya mau pilih unit mana yang mau dipilih itu atasnya akan otomatis. Otomatis ya, otomatis iya. Oke, sudah disimpan. Pendaftar ini berhasil tapi nggak muncul ya Pak ya. Coba di reload Pak. Di reload di itu Pak di atas, di tab di atas ada tombol di samping home, ya. Iya. Oh sudah ada ya Pak ya? Enggak ada ya? Enggak ada. Tetap enggak ada Pak Fori. Jadi yang tadi diinput itu tidak muncul padahal sudah diinput. Itu drive-nya sudah tadi unit ya, unit sudah berhasil. Lokasinya Pak. Atau kalau misalnya ini coba tutup aplikasinya kemudian dijalankan lagi Bu. Iya Bu, betul. Ya. Baik Pak Fori, nanti kita lanjut dulu aja Pak Fori. Ya nanti kita balik lagi ke Pak. Silakan Pak Fori. Baik, kita lanjut terlebih dahulu ya ke menu berikutnya yaitu pegawai. Jadi yang tadi sempat saya sampaikan, Bapak Ibu bisa melakukan input ya pegawai di sini. Tidak perlu semuanya ya, karena memang di sini tidak ada case khusus ya yang memang nanti datanya butuh dengan pegawai ya seperti itu. Tapi ini pegawai ini diinputkan untuk siapa nanti pegawai yang bisa mengakses aplikasi ini seperti itu. Jadi perlu di note ya, di sini ada pegawai dan pengguna ya. Seperti itu. Jadi pegawai adalah memang data pegawai yang dimiliki. Kalau misalnya mau diisikan semua, silakan diisikan semua. Di sini ada template import ya. Bapak Ibu masuk ke menu pegawai, kemudian di sini ada import. Nah, kemudian di sini ada template file Excel. Nah, Bapak Ibu bisa download, kemudian bisa buka ya.
di sini template employee import. Nah, Bapak Ibu bisa buka. Nah, seperti ini contohnya, misalnya saya mau menambahkan 2 orang. Misalnya 1. Ya, di sini ada sapaan ya. Ya, di sini Bapak Ibu bisa inputkan unit kerja, misalnya unit dagang. Sini misalnya saya inputkan untuk Madrasah Aliyah. Kemudian jabatan strukturalnya misalnya saya berikan sebagai pelaksana, seperti itu. Ya, kita simpan ini. Kemudian kita upload ya, Bapak Ibu. Choose file. Jadi pilih berdasarkan template atau file Excel yang tadi Bapak Ibu sudah edit ya. Kemudian pilih, kemudian di sini ada tulisan klik simpan. Bapak Ibu bisa klik simpan. Nah, maka akan muncul penambahan data berhasil. Ini tadi 2 orang, Ice Kaliasari dengan Raisa Azura, itu sudah saya inputkan. Ya, apabila atau Bapak Ibu mau menambah ya, menambah secara manual bisa dengan mengklik tombol tambah. Nah, untuk formnya seperti ini sama. Di sini ada nama lengkap, misalnya sapaan misalnya. Merindu. Jenis pegawai, kemudian formnya ini sama dengan yang ada di Excel tadi, status pegawai, kemudian unitnya, unit kerjanya ya, itu diisikan di mana. Nah, kemudian di sini jabatan strukturalnya sebagai siapa, kemudian di sini bisa kita lampirkan foto ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya dirasa sudah sesuai datanya, bisa kita simpan. Nah, seperti ini. Tadi mungkin ada pertanyaan terkait dengan jabatan struktural ya. Tadi agak terlewat sebelum masuk ke pegawai, seharusnya ada di jenis jabatan struktural ya. Di sini Bapak Ibu bisa melakukan tambah ya kalau misalnya memang dibutuhkan. Jadi ini saya coba simulasikan juga ya jenis jabatan strukturalnya ya. Misalnya mau dimasuk ke pengaturan, kemudian pengaturan yayasan, jadi pengaturan, kemudian di sini ada pengaturan yayasan, kemudian ada jenis jabatan struktural ya. Kalau misalnya mau melihat dari yang samping bisa pengaturan yayasan, kemudian di sini ada jenis jabatan struktural. Ya, mungkin Pak Gayuh di WIT ya. Jam segini sudah sholat Jumat ya. Baik, monggo mungkin bagi Bapak Ibu yang berlokasi di waktu Indonesia bagian timur ya, untuk proses recording tetap berjalan ya, Bu Dewi. Baik, ini untuk jabatan struktural kita bisa tambahkan di sini misalnya SPV supervisor seperti itu.
atau pengawas. Urutan ini nanti urutan yang akan muncul ya, seperti itu. Kalau misalnya biasanya kita akan urutkan berdasarkan nama ya, di tampilan drop down-nya nanti ya. Nah, itu urutan untuk memfungsikan kalau misalnya namanya sama seperti itu. Akan kita simpan seperti itu. Untuk yang misalnya kita tambahkan pengawas ya di sini ya. Nanti Bapak Ibu bisa kembali lagi ke pegawai ya. Bisa dengan melakukan entah itu tambah ataupun edit ya. Nah, jabatan struktural tadi yang sudah kita inputkan akan muncul di sini. Seperti itu. Misalnya saya akan mengubah salah satu dari yang sudah saya inputkan tadi. Misalnya saya mengubah atas nama ini, kemudian saya inputkan pengawas. Awalnya dari pelaksana 1 menjadi pengawas. Nah, itu saya inputkan. Nah, maka dia akan berubah jabatan strukturalnya menjadi pengawas. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa ini tentukan misalnya, ini jadi pengawas di unit pendidikan seperti itu. Nah, seperti ini. Ya, untuk ini ada pertanyaan dari Pak Dede ya. Untuk sapaan bisa diubah? Sebenarnya ada Pak, cuman untuk menunya kebetulan kita hide ya. Nanti mungkin ada sesi khusus bagian teknis ya, yang tadi sempat saya sampaikan. Mungkin di akhir ya. Sebenarnya di dalam aplikasi ini ada beberapa menu yang memang sengaja kita hide supaya tidak membingungkan user ya. Seperti itu. Jadi untuk sapaan dan sebagainya yang belum muncul di sini, kita sebenarnya bisa munculkan. Seperti itu. Baik. Berikutnya, untuk pegawai, apa ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum saya masuk ke menu berikutnya? Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan untuk pegawai? Sudah bisa semua Bapak Ibu yang offline atau online? Sepertinya sudah pada lancar semua nih, Pak. Bisa kita lanjut, Pak Fori, materi berikutnya.